Isra Mi'raj, perjalanan malam hari dan naik ke langit sampai ke puncak Sidratul Muntaha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata, Isra yang artinya diperjalankan dan Mi'raj yang artinya naik ke atas. Isra Mi'raj itu peristiwa yang pernah terjadi ke Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi diperjalankan, bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa tentang Nabi, tapi peristiwa tentang kekuasaan Allah kepada Nabi yang memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra-nya, dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, ke puncak langit yang paling tinggi, ke Sidratul Muntaha, itu Mi'rajnya. Isra Mi'raj, perjalanan malam hari dan naik ke langit sampai ke puncak Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah ditinggalkan Siti Khadijah dan Abu Thalib. Peristiwa meninggalnya Abu Thalib Siti Khadijah itu terjadi di usia Nabi 50 tahun. 10 tahun setelah diangkat jadi Nabi, ya. Dan bulannya memang yang paling masyhur itu bulan Rajab, tanggal 27. Walaupun banyak ulama juga yang menyebutkan di bulan Ramadan terjadinya Isra Mi'raj, di bulan Rabiul Awal terjadinya Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Isra Mi'raj itu bukan peristiwa Rasulullah yang berjalan. Isra Mi'raj itu peristiwa tentang kekuasaan Allah ke manusia. Kalau Allah sudah nunjukin kekuasaannya, nggak ada yang mustahil. Memang kalau manusia biasa seperti kita, seperti Nabi Muhammad, berjalan sesingkat itu dengan jarak yang jauh agak berat, ya. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, insya Allah mudah. Ending, bagian terakhir dari peristiwa Isra Mi'raj ini sholat. Kalau kita kaitkan dengan latar belakang dan sebabnya, Rasulullah itu kehilangan dua orang yang paling dicintai. Allah hibur dengan peristiwa Isra Mi'raj yang perintah utamanya adalah sholat. Itu hikmahnya buat kita, kegalauan, kesedihan, obatnya adalah sholat. Orang yang paling bagus sholatnya, insya Allah orang yang paling jauh dari galau dan sedihnya, insya Allah. Utamanya, perintah utamanya di Isra Mi'raj itu adalah sholat. Sholat fardu yang 5. Ya Alhamdulillah. Walaupun awalnya Allah itu mewajibkan 50, tapi karena Nabi Musa tahu kita nggak akan kuat, ya bisa dibayangkan kalau seandainya 50. Setiap setengah jam sekali kita sholat, azan lagi, azan lagi, azan lagi, dan kita juga bingung, ini sholat ke 32 atau 33, 44 atau 45. Alhamdulillah hanya 5, dan 5 ini nilainya sama seperti 50. Satu sholat nilainya sama seperti yang 10. Itu perintah utamanya di Isra Mi'raj. Inti dari peristiwa Isra Mi'raj itu tentang kekuasaan Allah dan tentang perintah sholat. Dua hal inilah yang harus kita selalu ingat di peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, tidak ada yang mustahil buat Allah. Kalau hari ini kita sedang mengalami krisis, hari ini kita lagi susah, lagi gelisah, lagi tertekan, ditinggalkan banyak orang, dulu juga Nabi seperti itu. Maka yakini Allah itu mampu untuk menghilangkan semua kesedihan kita di luar nalar dan logika kita. Allah punya cara yang kita nggak ngerti. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, salah satu caranya untuk mengobati, menguatkan hati kita adalah menjaga kualitas sholat kita. Dua hikmah utama dari peristiwa Isra Mi'raj, selalu ingat Allah itu Maha Kuasa, selalu jaga kualitas sholat kita untuk menguatkan jiwa kita. Kalau amal khusus memang tidak ada kewajiban tertentu, ya. Kalau kita ingin memperingati, kalau kita ingin mengingat kembali peristiwa ini, yang paling harus kita ingat adalah tentang kekuasaan Allahnya, ya, tentang perintah sholatnya. Itu dua hal yang paling utama dari peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kita ingin mengadakan acara tablik akbar, mangga silahkan. Hanya jangan sampai tablik akbar kita kerjakan, sholatnya kita tinggalkan.
kita bikin ceramah, kajian, kemudian kita mengundang ustadz besar dan seterusnya, kita menghadiri kajiannya, tapi kita melupakan kekuasaan Allahnya. Boleh kita dan silahkan kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj dengan tablik akbar, tapi dua hal ini jangan sampai kita lupakan. Untuk amalan khususnya memang tidak ada kewajiban tertentu selain kita tetap menjaga sholat fardu kita yang 5. Wallahu a'lam bishawab. Karabanders yang Allah muliakan, kembali Allah sampaikan kita ya ke bulan Rajab tahun ini, dan mudah-mudahan Rajab tahun ini makin meningkat kualitas sholat kita, makin meningkat kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin yakin kalau Allah itu Maha berkuasa di tengah kondisi yang saat ini kita sedang mengalami krisis di semua sisi. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita masuk ke Sya'ban, sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita minta sama Allah mudah-mudahan usia kita dipanjangkan, kita bisa masuk ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi bulan Rajab kita, mudah-mudahan Allah memberkahi bulan Sya'ban kita, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Sampai berjumpa dengan bulan Ramadan, insya Allah sehat-sehat selalu Rabbaner semuanya. Rabbani, Rabbani, gak pakai lama, Rabbani, Rabbani, super praktis multifungsi.